Jika kalian bosan dengan makanan yang itu-itu aja, mungkin ini bisa menjadi makanan referensi untuk kalian mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau kalian penasaran, bisa kita lanjutkan dengan beberapa fakta tentang makanan unik di dunia. Berikut 5 macam dan fakta unik dari makanan di penjuru dunia, yang dimana kalian akan menikmati sensasinya. Atau mungkin ini bisa jadi penambah nafsu makan kalian semua. Yuk langsung saja kita lihat pada video ini. Yang pertama, balut dari negara Filipina. Mungkin jika di kalangan food blogger makanan ini sudah tidak aneh lagi, karena pastinya banyak yang penasaran untuk mencoba salah satu kuliner unik ini. Di Filipina, balut sering dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling di jalanan, khususnya di malam hari. Ini menjadi camilan favorit bagi banyak orang, terutama yang sedang mencari camilan yang mengenyangkan. Untuk kalian yang belum tahu, balut adalah makanan yang sangat khas dari Filipina. Ini adalah telur bebek yang telah dierami dan dimasak, biasanya dengan embrio bebek yang masih hidup di dalamnya. Proses pembuatannya dimulai dengan memilih telur yang telah berumur sekitar 17 hari. Ada cara khusus untuk menyantap balut. Biasanya, telur kemudian direbus dalam air mendidih hingga matang, biasanya sekitar 20 hingga 30 menit. Setelah dimasak, balut biasanya disajikan dengan garam dan cuka, atau dengan sedikit lada hitam. Ketika telur dibelah, biasanya terlihat embrio yang telah terbentuk, termasuk bulu, tulang rawan, dan kadang-kadang mata yang sudah terbentuk. Wow, amazing sekali! Lihatlah orang ini membuka isi balut dan memakannya. Apakah kalian bernafsu melihatnya? Meskipun terdengar aneh bagi beberapa orang, balut merupakan camilan yang populer di Filipina dan dianggap sebagai makanan yang lezat dan bergizi. Adakah yang berminat mencobanya? Yang kedua, escamoles dari Meksiko. En algunas partes dicen que es el caviar de México. Pernah kalian bayangkan jika kalian memakan semut-semut ini? Ya, ini adalah salah satu makanan asal Meksiko, yaitu escamoles. Jika kalian belum tahu apa itu escamoles, yaitu makanan unik dari Meksiko yang terbuat dari larva semut dan juga sering disebut sebagai caviar Meksiko, karena mereka dianggap sebagai hidangan mewah dan eksklusif di Meksiko. Ini menunjukkan status istimewa dan nilai budaya yang tinggi dari makanan ini. Escamoles sendiri dipanen dari sarang semut yang terletak di bawah tanah, terutama dari jenis semut Liometopum apiculatum. Proses panen escamoles membutuhkan keterampilan khusus dan kehati-hatian agar tidak merusak sarang dan mengumpulkan larva semut dengan benar. Escamoles telah menjadi bagian dari tradisi kuliner Meksiko sejak zaman Aztec. Suku Aztec menganggap escamoles sebagai makanan lezat dan bergizi, yang mereka konsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari mereka. Untuk rasa, escamoles memiliki rasa kacang dan beraroma, dengan tekstur yang renyah namun lembut. Ini adalah kombinasi yang unik dan membedakannya dari makanan lainnya. Meskipun mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang, escamoles memiliki nilai gizi yang tinggi. Mereka kaya akan protein, vitamin, dan mineral, sehingga seringkali dianggap sebagai makanan yang bergizi. Meskipun escamoles memiliki sejarah panjang dalam tradisi kuliner Meksiko, mereka juga digunakan dalam masakan modern dengan berbagai cara, termasuk digoreng, dimasak dengan bawang putih dan mentega, atau digunakan sebagai isi dalam hidangan seperti tortilla atau taco. Escamoles menjadi daya tarik bagi para turis kuliner yang mencari pengalaman makanan yang unik dan autentik di Meksiko. Banyak restoran mewah dan restoran jalanan di Meksiko menawarkan escamoles sebagai salah satu hidangan spesial mereka. Mungkin untuk yang satu ini masih masuk akal jika ingin dicoba. Apakah kalian berminat untuk mencobanya? Yang ketiga, hakarl dari negara Islandia. Terlihat seperti daging biasa, tapi jika kalian tahu hakarl itu apa?
Mungkin kalian akan berpikir dua kali untuk mencobanya. Secara umum hakarl adalah makanan unik dari Islandia yang terbuat dari daging hiu yang difermentasi. Hakarl sendiri dibuat dari daging ikan hiu Greenland yang kemudian difermentasi. Dalam proses ini, dagingnya diubahkan menjadi daging yang tidak beracun untuk dikonsumsi manusia. Daging hiu tersebut harus diolah secara khusus untuk dijadikan hakarl karena beberapa spesies hiu mengandung racun yang dapat berbahaya bagi manusia. Proses fermentasi yang tepat diperlukan untuk membuat daging hiu menjadi aman untuk dikonsumsi. Dan uniknya salah satu ciri khas dari hakarl adalah bau amis yang sangat kuat yang berasal dari proses fermentasinya. Bau ini seringkali dianggap tidak sedap bagi beberapa orang, bahkan beberapa orang Islandia sendiri. Padahal ini makanan khas mereka sendiri. Biasanya hakarl disajikan dalam potongan-potongan kecil, seringkali ditusuk dengan tusuk gigi. Ini adalah cara yang umum untuk menyajikan hakarl di acara-acara tradisional atau sebagai hidangan pembuka di restoran-restoran Islandia. Makanan ini memiliki rasa yang unik dan kuat yang sulit digambarkan. Beberapa orang menggambarkannya sebagai rasa yang sangat asin dan penuh dengan aroma amonia yang tajam. Hakarl memiliki sejarah yang panjang di Islandia dan merupakan bagian dari warisan kuliner mereka. Tradisi pembuatan dan konsumsi hakarl telah ada sejak abad pertengahan, dan makanan ini masih populer di antara beberapa kelompok masyarakat di Islandia. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Yang keempat, Sanakji dari negara Korea Selatan. Jika mendengar kata Korea Selatan pasti tidak asing lagi bagi kalian tentang makanannya yang sudah biasa. Tetapi di Korea Selatan pun ada makanan unik juga, yaitu sanakji. Sanakji sendiri adalah hidangan yang unik dari Korea Selatan, yang terdiri dari cumi-cumi mentah yang masih hidup yang dipotong menjadi potongan kecil sebelum disajikan. Salah satu ciri khas utama dari sanakji adalah bahwa cumi-cumi yang digunakan masih hidup saat disajikan. Potongan-potongan kecil dari cumi-cumi tersebut masih bergerak secara refleks dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, meskipun mereka telah dipotong. Sanakji memiliki rasa dan tekstur yang unik. Potongan cumi-cumi yang masih hidup memiliki tekstur kenyal dan segar, dan rasa laut yang khas. Beberapa orang menganggap pengalaman makan sanakji sebagai sensasi yang menyenangkan dan menggugah selera. Meskipun sanakji adalah hidangan yang menarik, ada juga risiko terkait dengan mengonsumsi cumi-cumi mentah yang masih hidup. Untuk memastikan keamanan, sanakji biasanya disajikan dengan cepat setelah potongan cumi-cumi dipotong. Beberapa restoran bahkan akan memperlihatkan proses pemotongan di depan pelanggan untuk menunjukkan kesegaran hidangan. Sanakji seringkali dianggap sebagai hidangan yang menantang karena potongan cumi-cumi yang masih hidup dapat bergerak di mulut saat dikunyah. Banyak orang mencoba sanakji untuk pengalaman kuliner yang unik dan menguji keberanian mereka. Ini memerlukan kehati-hatian ekstra bagi para konsumen agar tidak tersedak atau terluka. Karena ada juga risiko terkait dengan mengonsumsi cumi-cumi mentah yang masih hidup. Potongan-potongan kecil dari cumi-cumi tersebut dapat menempel di tenggorokan dan menyebabkan tersedak atau bahkan cedera serius. Apakah kalian pencinta cumi? Yang kelima, Casu marzu dari negara Italia. Gue yakin kalian banyak yang suka dengan keju kan? Tapi setelah melihat makanan ini apakah kalian akan tetap suka keju dari Italia ini? Ini adalah casu marzu, yaitu sebuah keju tradisional dari Sardinia, Italia, yang terkenal karena memiliki larva lalat hidup di dalamnya. Salah satu ciri khas utama dari casu marzu adalah adanya larva lalat, jenis lalat sassafly, yang hidup di dalam keju tersebut. Lalat-lalat ini memberikan kontribusi pada proses fermentasi dan memberikan rasa unik pada keju. Casu marzu dibuat dengan fermentasi keju pecorino,
keju domba Sardinia yang sudah matang. Setelah itu, keju tersebut dibiarkan terbuka agar lalat CC fly bisa meletakkan telurnya di dalamnya. Larva-larva ini kemudian memakan keju, memfermentasinya, dan memberikan rasa khas pada keju. Casu marzu memiliki aroma yang sangat kuat dan rasa yang khas, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas larva-larva yang hidup di dalamnya. Keju ini sering dianggap sebagai salah satu keju terkuat dan paling berani dalam hal rasa dan aroma. Uniknya, casu marzu pernah menghadapi masalah hukum karena adanya larva hidup di dalamnya. Pada tahun 1962, keju ini dilarang di Italia karena dianggap tidak aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, beberapa produsen masih memproduksi casu marzu secara ilegal dan dijual di pasar gelap. Meskipun kontroversial, casu marzu memiliki tempat yang istimewa dalam budaya dan tradisi kuliner Sardinia. Bagaimana? Apakah kalian tertarik mencoba keju dari Italia ini?